Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas tentang film zombie yang berbeda dengan film-film zombie lainnya, karena wabah zombie yang satu ini berasal dari planet lain, yaitu planet Mars. Awalnya beberapa ilmuwan pergi menuju ke planet Mars untuk melakukan sejumlah penelitian di sana, tetapi tanpa disadari mereka justru menemukan mikroorganisme berupa bakteri yang sangat mematikan, hingga menyebabkan terjadinya wabah bakteri zombie yang menyebar dari satu orang ke orang yang lain. Lalu apakah para ilmuwan ini bisa menghentikan wabah bakteri zombie tersebut agar wabah itu tak menyebar ke bumi? Wes ra usah kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bermula ketika beberapa ilmuwan sedang melakukan sebuah penelitian di planet Mars. Mereka harus selalu siap dalam menghadapi berbagai rintangan, termasuk fenomena alam seperti badai pasir ekstrim yang sering terjadi di planet tersebut. Selama 6 bulan terakhir, mereka semua telah bekerja keras dalam melakukan penelitian demi menemukan beberapa hal yang bisa mereka gunakan untuk kepentingan umat manusia. Namun sayangnya mereka tak bisa menemukan apa-apa selain butiran-butiran pasir dan juga udara panas yang sama sekali tak bisa dihirup oleh manusia. Kini mereka hanya memiliki waktu 19 jam lagi sebelum mereka kembali ke bumi. Tetapi tanpa disadari, salah satu ilmuwan yang bernama Marco tiba-tiba melihat ada sebuah pergerakan aneh di dalam salah satu sampel tanah miliknya. Sehingga ia pun meminta izin pada ketua tim yang bernama Charles agar ia bisa keluar dan mengambil sampel lagi dengan alasan bahwa ia ingin memperbaiki salah satu peralatan sensor gamma yang rusak akibat terkena badai pasir. Awalnya Charles sempat menolak hal itu karena sebentar lagi mereka semua harus segera melakukan rapat sebelum mereka kembali ke bumi. Namun karena Marco memaksa, Charles pun akhirnya mengizinkan Marco untuk pergi bersama seorang operator bernama Harry, asalkan mereka berdua kembali sebelum matahari tenggelam. Di sisi lain, ketika seorang teknisi bernama Vincent, seorang tim medis bernama Len, dan seorang ilmuwan bernama Kim baru saja kembali dari misi, terlihat Kim sangat kesal karena Marco dan Harry diperbolehkan pergi keluar untuk melanjutkan misi, sementara ia malah disuruh kembali, padahal saat itu ia sedang sibuk melakukan penelitian di luar sana. Meski begitu, Vincent, Len, dan salah satu anggota lain yang bernama Irvin justru merasa senang karena sebentar lagi mereka bisa kembali ke bumi dan bertemu dengan keluarga serta orang-orang yang selama ini mereka cintai. Setelah berdebat dengan Charles, Kim yang penasaran kemudian mencoba membuka komputer milik Marco untuk mencari tahu alasan mengapa Marco sangat ingin pergi keluar. Dan ketika mereka berhasil membukanya, ternyata Marco telah menemukan beberapa sampel tentang bakteri yang berhasil bertahan hidup dan berkembang biak di tengah kondisi cuaca yang sangat ekstrim tersebut. Entah apa alasan Marco menyembunyikan penelitian itu dari seluruh anggota tim, termasuk Charles yang merupakan pemimpin dari tim tersebut. Tetapi tampaknya Marco ingin menjadikan hasil penelitian itu sebagai penelitian miliknya, agar ia bisa mendapatkan penghargaan serta hadiah tanpa harus membaginya dengan anggota tim yang lain. Melihat hal itu, Charles berniat untuk menutup seluruh wilayah penelitian Marco, karena mereka belum tahu apakah bakteri-bakteri itu merupakan bakteri yang sangat ganas atau tidak. Tetapi ketika Charles menyuruh Harry untuk segera kembali ke markas bersama Marco, tiba-tiba tanah yang diinjak oleh Marco hancur dan membuat dirinya terjatuh ke dalam lubang, hingga akhirnya Marco tak sadarkan diri. Singkat cerita, setelah Charles dan salah satu teman Marco yang bernama Dalby tiba di sana, Dalby berencana turun ke bawah karena ia yakin bahwa Marco masih hidup. Tetapi Charles justru menghentikannya karena ia tak ingin anggota tim yang lain mengalami hal yang sama seperti Marco. Charles kemudian mengajak mereka semua untuk kembali ke markas agar mereka bisa mengambil beberapa peralatan yang dapat mereka gunakan untuk mengeluarkan tubuh Marco dari sana. Namun karena Dalby ingin tetap tinggal dan menjaga Marco,
Charles pun menyuruh Dalby untuk tidak pergi ke bawah sendirian dan tetap berada di dalam mobil sambil menunggu mereka datang kembali membawa peralatannya. Setelah sampai di markas, Charles mengatakan pada Vincent dan yang lain bahwa kemungkinan besar Marco telah meninggal dunia karena jika pakaian astronot yang dipakai oleh Marco rusak sedikit saja, maka udara serta gas-gas beracun yang ada di sana akan langsung masuk ke dalam pakaian tersebut. Mendengar berita buruk itu, entah mengapa Kim malah menyalahkan Harry atas kejadian yang menimpa Marco, sehingga sempat terjadi cekcok antara mereka berdua dengan beberapa anggota tim yang lain. Tampaknya Harry tak terima bahwa ia disalahkan begitu saja, karena orang yang mengajaknya pergi keluar adalah Marco sendiri. Kemudian saat Charles melaporkan semua kejadian yang dialami oleh Marco pada atasan mereka, para petinggi pun langsung menghubungi keluarga Marco dan mereka juga berharap agar Charles bisa mengeluarkan tubuh Marco serta membawanya kembali ke bumi. Setelah itu, Charles pun menyuruh Vincent, Len, dan Irvin untuk segera menyiapkan seluruh peralatan yang mereka butuhkan. Sementara Kim dan Harry tetap tinggal di markas tersebut agar mereka berdua bisa menyelesaikan perselisihan yang terjadi sebelumnya. Di sisi lain, ketika Dalby sedang menunggu kedatangan Charles, ia sempat keluar dari mobil dan berencana menyelamatkan Marco dengan tangannya sendiri. Tetapi ketika ia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres di bawah sana, ia pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke dalam mobil. Lalu saat Charles mengatakan bahwa mereka saat ini sedang dalam perjalanan, entah mengapa Dalby tiba-tiba mengatakan bahwa ada seseorang yang mencoba masuk ke dalam mobil miliknya, padahal saat itu Dalby hanya sendirian di sana. Singkat cerita, setelah Charles dan yang lain tiba, mereka mencoba mengecek mobil yang sebelumnya dikendarai oleh Dalby, tetapi sayangnya tak ada seorang pun di dalam mobil itu. Mereka mengira bahwa Dalby masuk ke dalam lubang untuk menyelamatkan Marco sendirian, sehingga Charles pun menyuruh Vincent untuk segera masuk ke dalam sana dengan menggunakan peralatan yang telah mereka bawa. Perlahan-lahan, Vincent pun mulai turun ke dalam lubang sambil mengamati apa saja yang ada di sekitar lubang tersebut. Dan tak lama kemudian, entah mengapa tiba-tiba ia melihat ada sesuatu yang bergerak di antara bebatuan. Hingga akhirnya Vincent mulai merasakan gejala sesak nafas karena ia kehabisan oksigen. Tak hanya itu, ia bahkan sempat merasakan halusinasi yang sangat ekstrim sehingga Charles dan Len pun terpaksa menariknya kembali. Tak lama setelah itu, Irvin mencoba menghubungi Charles dan yang lain karena ia melihat ada 2 buah jejak kaki yang mengarah ke suatu tempat di mana markas mereka berada saat ini. Mereka sangat yakin bahwa jejak kaki itu merupakan jejak milik Dalby dan Marco, tetapi entah mengapa mereka justru berjalan kaki menuju markas, padahal mereka bisa saja pergi menggunakan mobil yang dikendarai oleh Dalby sebelumnya. Charles yang memiliki firasat buruk tentang hal ini pun menyuruh Irvin untuk segera menghubungi Kim dan Harry agar mereka berdua tetap waspada. Tetapi sayangnya semua itu sudah terlambat karena mereka berdua telah melihat keberadaan Marco dan Dalby, sehingga Harry pun kini bersiap-siap untuk memasukkan mereka berdua ke dalam markas. Lalu ketika Harry mencoba menolong Marco untuk melepaskan helm, betapa terkejut dirinya saat ia menyadari bahwa ternyata Marco kini telah berubah menjadi zombie yang sangat mengerikan. Dan tanpa berlama-lama, Marco pun langsung menyerang Harry hingga membuat dirinya terluka parah. Melihat hal itu, Kim berusaha membantu Harry untuk keluar dari sana, tetapi sayangnya ia justru dikejar-kejar oleh zombie Dalby hingga membuat Kim terjebak di dalam suatu ruangan bersama kedua rekannya yang telah berubah menjadi zombie. Namun meski begitu, Kim ternyata mampu melawan mereka berdua hingga akhirnya ia berhasil mengunci para zombie itu tepat saat Charles dan kawan-kawan baru saja tiba di markas tersebut. Menyadari bahwa mereka harus mengkarantina Marco dan Dalby agar para zombie itu tak menyerang anggota tim yang lain, Charles pun menyuruh Kim untuk segera memakai perlengkapannya dan keluar dari markas karena ia berniat untuk mengunci para zombie di dalam markas mereka. Setelah Kim berhasil keluar dari sana, Charles berusaha kabur dari kejaran zombie Marco
Tetapi sayangnya saat Charles hendak membuka pintunya, ia sempat terkena serangan dari zombie itu hingga membuat dirinya mendapatkan luka yang cukup parah. Awalnya Irvin tak percaya ketika Kim mengatakan bahwa Marco dan Dalby kini telah berubah menjadi zombie. Tetapi saat Vincent mencoba melihat ke dalam pintu, ia pun akhirnya menyadari bahwa mereka berdua bukanlah manusia lagi. Sehingga ia dan kawan-kawan segera membawa Charles menuju ke markas lain agar mereka bisa mengobati lukanya. Perlahan-lahan mereka berusaha melepaskan pakaian astronot milik Charles, namun entah mengapa Charles tiba-tiba mulai kehilangan kesadarannya, padahal ia tak mengalami luka yang sangat serius. Len berusaha sekuat tenaga agar mereka bisa menyelamatkan Charles, tetapi ketika Irvin hendak memberikan sedikit air putih padanya, tiba-tiba Charles mulai memberontak dan langsung menyerang Irvin, hingga akhirnya Vincent berhasil menghentikan hal itu. Tetapi tak lama kemudian Charles mulai mengalami sesak nafas serta menunjukkan gejala yang sangat aneh, dan pada akhirnya ia pun meninggal dunia. Tanpa berlama-lama, Kim langsung mengikat seluruh tubuh Charles dengan menggunakan tali agar Charles tak menyerang mereka semua saat ia mulai berubah menjadi zombie. Melihat kejadian yang sangat mengerikan ini tepat di hari terakhir mereka berada di planet Mars, Irvin pun merasa sangat sedih karena sebenarnya ia hanya ingin segera kembali ke planet bumi agar ia bisa bertemu lagi dengan istri dan juga anak-anaknya. Setelah beberapa saat, mereka sempat melihat tubuh Charles yang mulai bergerak-gerak dengan sendirinya, dan ketika Vincent mencoba mengeceknya, ia pun sangat terkejut karena hanya dalam beberapa menit tubuh Charles kini telah berubah menjadi sangat mengerikan. Mereka lalu mengambil beberapa sampel darah dari dalam tubuh Charles dan mereka pun akhirnya menyadari bahwa ternyata bakteri-bakteri yang telah ditemukan oleh Marco lah yang membuat mereka semua terinfeksi hingga berubah menjadi zombie. Tak lama kemudian, tiba-tiba terdengar suara aneh dari markas yang mereka gunakan untuk mengurung para zombie, dan ternyata para zombie itu mampu mengingat pikiran inangnya, sehingga mereka berhasil meledakkan pintu markas dengan menggunakan beberapa peledak yang ada di sana. Melihat hal itu, Vincent mengatakan bahwa ia akan memperbaiki alat komunikasi yang ada di markas utama dengan cara melewati lorong bawah tanah agar para zombie itu tak bisa menemukan dirinya. Ia berniat untuk meminta bantuan dengan cara menghubungi kelompok lain yang saat itu juga berada di planet Mars. Singkat cerita, saat Vincent sudah berada di dalam lorong, tiba-tiba ia kembali mengalami sesak nafas dan mulai kehilangan kesadarannya, tetapi untungnya Len berhasil menenangkan hati Vincent. Tampaknya Vincent dan Len selama ini saling mencintai satu sama lain karena mereka berniat untuk menjalin hubungan yang lebih jauh jika saja mereka berhasil kembali ke bumi dengan selamat. Lalu setelah Vincent tiba di markas, ia pun langsung menuju ke pusat komunikasi dan mencoba memperbaikinya agar ia bisa segera menghubungi kelompok lain untuk mengirimkan bantuan kepada mereka. Sementara itu, Kim, Len, dan Irvin mencoba mencari obat penawar dengan menggunakan beberapa obat-obatan dan juga vaksin yang ada di sana, berharap mereka bisa membunuh bakteri-bakteri mengerikan itu agar mereka bisa menghentikan wabah bakteri zombie tersebut. Setelah melakukan beberapa percobaan, mereka akhirnya berhasil menemukan salah satu vaksin yang mampu menghentikan pergerakan bakteri-bakteri itu, sehingga mereka pun mencoba menyuntikannya pada Charles untuk mencari tahu apakah vaksin itu benar-benar efektif dalam melawan wabah bakteri zombie. Tak lama kemudian, saat Kim melihat para zombie itu sedang bergerak ke arah mereka, ia pun sengaja membukakan pintunya untuk menjebak para zombie tersebut. Dan setelah mereka masuk, Kim pun langsung menyemprotkan cairan vaksinnya ke dalam ruangan itu. Awalnya mereka mengira bahwa mereka berhasil membunuh para zombie, tetapi tanpa disadari ternyata bakteri-bakteri penyebar wabah zombie itu mampu beradaptasi dengan sangat cepat, sehingga para zombie pun kini berubah menjadi lebih ganas dari yang sebelumnya. Di sisi lain, ketika Vincent hendak kembali ke markas, ia bertemu dengan Harry yang kini telah berubah menjadi zombie, sehingga ia pun mencoba melawannya agar zombie itu tak mengikutinya saat ia kembali menuju ke dalam markas. Namun karena zombie itu terlalu kuat,
Vincent pun menyuruh Len dan yang lain untuk segera memakai perlengkapan mereka karena mereka terpaksa harus meninggalkan markas tersebut agar mereka bisa pergi menuju ke landasan tempat di mana bantuan dari kelompok lain akan tiba. Lalu saat Vincent keluar dari dalam lorong, Kim mencoba melawan zombie Harry dengan cara melemparinya menggunakan beberapa cairan vaksin. Tetapi sayangnya ketika ia hendak keluar dari sana, Irvin justru menutup pintu ruangan itu karena ia takut jika para zombie itu juga mengejar dirinya. Singkat cerita, saat mereka bertiga hendak keluar dari markas, Len sempat diserang oleh zombie Dalby yang saat itu berada di dekat pintu keluar. Tetapi pada akhirnya mereka berhasil kabur dari sana dan mereka pun segera pergi menggunakan mobil menuju ke tempat landasan. Di dalam mobil, Vincent mencoba memberikan beberapa vaksin serta obat-obatan yang lain pada Len, berharap mereka bisa menghentikan infeksi dari bakteri zombie yang sangat mematikan tersebut. Tak lama kemudian, Irvin mengatakan bahwa sumber daya yang ada di dalam mobil itu hanya tersisa sedikit, sehingga mereka harus melanjutkan dengan cara berjalan kaki agar mereka bisa sampai di tempat landasan tepat waktu. Namun karena Len saat ini sedang terluka, Irvin akhirnya memiliki ide lain, yaitu pergi ke pos nomor 9, di mana di sana terdapat mobil lain yang dapat mereka gunakan untuk melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, ketika mereka tiba di pos 9, Irvin mencoba untuk mengambilkan mobilnya, namun setelah ia menemukan mobil itu, ia justru menghubungi Vincent sambil mengatakan bahwa ia harus segera pergi meninggalkan Len karena Len kini telah terinfeksi oleh bakteri zombie yang sangat mematikan. Namun karena Vincent tak bisa meninggalkan Len begitu saja, ia pun berniat untuk merebut mobilnya dari Irvin, tetapi sayangnya ia terlambat karena Irvin saat ini telah pergi meninggalkan mereka berdua. Ketika Vincent kembali ke mobil, ia mengatakan pada Len bahwa mereka harus menunggu hingga matahari terbit agar mereka bisa mengecas mobilnya dengan menggunakan tenaga matahari. Tetapi tanpa disadari saat ia terbangun dari tidurnya, ternyata Len sudah tidak ada di sana lagi karena ia pergi keluar sendirian dengan cara berjalan kaki. Vincent kemudian mencoba mengikuti jejak kaki Len hingga akhirnya ia berhasil menemukan Len yang sedang berjalan menuju ke arah lain. Tetapi ketika Vincent mengajaknya untuk kembali ke dalam mobil, Len justru menyuruh Vincent untuk pergi karena ia sebentar lagi akan berubah menjadi zombie. Tak hanya itu, Len tiba-tiba melepaskan helm miliknya sendiri berharap ia bisa segera mengakhiri hidupnya. Tetapi sayangnya hal itu sia-sia karena ia telah terinfeksi oleh wabah bakteri zombie yang mampu bertahan di tengah cuaca yang ekstrim. Selama ia masih memiliki kesadaran, Len menyuruh Vincent untuk segera mengakhiri hidupnya dan pada akhirnya Vincent pun terpaksa menyerang Len hingga ia meninggal dunia. Dengan perasaan yang sangat sedih, Vincent berusaha mengejar pesawat yang datang untuk membantu mereka. Tetapi sayangnya ia terlambat karena para zombie itu sudah ada di sana terlebih dahulu. Menyadari bahwa para zombie itu telah memakan seluruh awak pesawat tersebut, ia pun secara diam-diam masuk ke dalam pesawat dan berniat untuk pergi dari sana. Tetapi tanpa disadari ternyata di dalam sana sudah ada Irvin yang mengalami gejala aneh karena ia juga terinfeksi oleh bakteri zombie. Melihat hal itu, Vincent mengatakan bahwa ia tak bisa membawa Irvin karena ia tak ingin wabah zombie itu menyebar ke bumi. Dan setelah mendengar perkataan Vincent, Irvin pun sangat marah hingga akhirnya ia langsung menyerang Vincent dengan menggunakan sebuah pisau. Setelah itu, Irvin mencoba mengendalikan pesawat itu menuju ke pusat kendali yang ada di luar angkasa. Tetapi tanpa ia sadari ternyata Vincent saat ini masih hidup. Dan tanpa berlama-lama Vincent pun langsung menyerang Irvin hingga akhirnya Irvin meninggal dunia. Vincent lalu menyuntikkan beberapa vaksin pada dirinya sendiri, tetapi karena ia tahu bahwa vaksin itu tak mampu membunuh bakteri zombie, ia pun mengirimkan sebuah pesan pada pusat kendali bahwa seluruh anggota tim yang pergi ke Mars telah meninggal dunia akibat terkena wabah bakteri zombie yang sangat mematikan. Setelah memberikan pesan tersebut, Vincent memutuskan untuk membawa pesawatnya pergi menjauh dari pusat kendali agar wabah mematikan itu tak menyebar ke seluruh orang yang ada di pusat kendali serta menyebar ke bumi. Lalu film pun tamat.
Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.